Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi kedatangan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menceritakan bahwa pada zaman Bani Israel ada seorang yang bernama Sam'un. Sam'un ini seorang wali pada zaman Bani Israel. Setiap hari Sam'un ini siangnya berperang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan sebuah senjata dari tulang apa ini arane? Tulang apa mungkin? Tulang rahangnya onta. Sekali tebas tidak terhitung banyaknya orang-orang kafir yang mati dengan tebasan senjatanya Sam'un ini. Malamnya Sam'un beribadah sholat Qiyamul Lail sampai waktu subuh, dan siangnya dia berperang membela agama Allah, terus melawan orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang kafir dengan berpuasa. Sampai kapan? Sampai 1000 bulan. Sampai 1000 bulan. Ketika kisah ini oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada para sahabat semua menangis. Para sahabat menangis istiyaqan lidzalika. Para sahabat menangis itu ingin seperti orang yang bernama Sam'un ini. Masya Allah ya Rasul, Sam'un ini selama 1000 bulan dia berperang memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah, agama Allah. Siangnya dia berpuasa, malamnya dia bersolat Qiyamul Lail, tak henti-henti. Dia begitu terus beribadah kepada Allah siang dan malam sampai 1000 bulan. Para sahabat nangis. Terus para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang akan didapatkan oleh Sam'un sehingga dia beribadah sebegitu hebatnya? Jawab Kanjeng Nabi, la adri, saya tidak mengerti, saya tidak tahu para sahabat. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril, turun engkau, katakan kepada Muhammad dengan membawa surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Katakan Jibril kepada Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya bahwa umat Muhammad akan lebih baik daripada wali yang bernama Sam'un, sebab umatnya Nabi Muhammad telah diberikan satu malam yang disebut Lailatul Qadar, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tuh? 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Satu malam yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad
lebih baik daripada 1000 bulan yang dikerjakan atau yang didapatkan oleh wali zaman Bani Israel yang bernama Sam'un. Maka di bulan Ramadan Allah memberikan satu malam yang sangat istimewa sekali bagi kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Masya Allah ini ya, malam Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama sa'atan fi lailatul qadri qadra ma yahlib ra'ishatan ahabbu illallah min siyami dahri kulli." Barang siapa yang sholat sesaat saja di malam Lailatul Qadar, sekadar waktu seorang itu memerah susu dari kambingnya, maka sholat yang sebentar itu lebih dicintai oleh Allah daripada dia puasa setahun tutup. Umat Bani Israel puasa setahun terus tanpa henti, dengan kita sholat sesaat saja di malam Lailatul Qadar itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh, "Walladzi ba'atsani bil haqq nabiyyan la qira'atu ayatin minal Qur'an lailatal qadri ahabbu ilallah min ayyuhtama fi ghairiha minal layali." Yakin satu ayat saja dari Al-Quran kalian baca di malam Lailatul Qadar itu lebih dicintai oleh Allah daripada kalian menghatamkan Al-Quran di luar Lailatul Qadar. Masya Allah, ini adalah keistimewaan daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan apa yang kita kerjakan pada saat Lailatul Qadar? Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la wafaqtu Lailatul Qadri fama aqul?" Andaikan aku bertemu dengan Lailatul Qadar, maka apa yang aku harus baca? Qala, Kanjeng Rasul menjawab, "Quli Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu." Jadi ya bacaannya ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini bacaan ketika kita menemukan Lailatul Qadar. Dalam satu hadis dijelaskan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Man shalla fi lailatul qadri rak'ataini yaqra'u fi rak'atin bi Fatihatil kitab marrah wal ikhlasi sab'a marat." Barang siapa yang ketika bertemu dengan Lailatul Qadar dia sholat 2 rakaat, setiap rakaatnya setelah dia membaca Fatihah kemudian membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, fa idza sallama yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaih. Setelah 2 rakaat itu selesai, dia berzikir dengan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? Bit sab'ina marrah, 70 kali. Bagaimana? Fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayh. Maka dia sebelum berdiri dari duduknya, Allah telah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Wa yab'atsallahu ta'ala malaikatan ilal jinan, dan Allah menyuruh mengutus malaikat ke surga. Wahai malaikat, pergi engkau ke surga.
tanamlah tanaman-tanaman yang akan dipersiapkan bagi orang yang sholat 2 rakaat Lailatul Qadar tadi. Kemudian engkau bangunlah bangunan-bangunan yang indah-indah yang akan disiapkan bagi mereka yang sholat 2 rakaat tadi di Lailatul Qadar. Dan bangunlah sungai-sungai yang mengalir di sana, yang kita persiapkan, engkau persiapkan bagi orang-orang yang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan hebatnya, wala yakhruju minad dunya hatta yara dzalika kullah. Dan orang yang sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar dengan membaca surat Al-Ikhlas 7 kali itu, dia tidak akan meninggal dunia kecuali dia sudah melihat bangunan tempat rumah istananya yang telah dibangun malaikat di surga. Jadi ketika kamu di malam Lailatul Qadar sholat 2 rakaat, setelah Fatihah membaca kulhu berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah baca lagi kulhu 7 kali. Setelah salam kamu berzikir, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, Astaghfirullahaladzim wa atubu. Sebanyak 70 kali. Ditambah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka kamu tidak akan meninggal dunia sebelum kamu diperlihatkan oleh Allah bangunan-bangunan istana rumah megah yang telah malaikat bangun di surga untukmu. Kamu tidak akan meninggal dunia sebelum kamu melihat tanaman-tanaman yang ditanam oleh malaikat yang dipersiapkan untukmu. Dan kamu tidak akan meninggal sebelum kamu melihat aliran sungai-sungai yang penuh dengan air kenikmatan yang telah dipersiapkan kepadamu. Alhamdulillah. Nah, maka ini sebaiknya kamu sholatlah sholat Lailatul Qadar sebanyak 2 rakaat. Kapan Lailatul Qadar itu? Wahtalafu fi waktiha. Ulama-ulama berbeda pendapat mengenai kapan Lailatul Qadar. Faqala ba'duhum innaha kanat fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa rufi'at. Sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 kali, yaitu pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba amatul masyayikh ila annaha baqiyatun ila yaumil qiyamah. Tapi para ulama-ulama kebanyakan berpendapat bahwa Lailatul Qadar akan selalu ada sampai hari kiamat. Kemudian berbeda pendapat kembali para ulama. Faqala ba'duhum awwalul lailati min Ramadan, bahwa Lailatul Qadar adalah malam pertama di bulan Ramadan. Wa qala ba'duhum lailatas sab'ata asyar, Lailatul Qadar adalah malam 17 bulan Ramadan. Wa qala al-aksar fil asril akhir min Ramadan. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar adanya di tanggal 10 akhir bulan Ramadan. Wattafaqo amatus sahabat wal ulama ala annaha lailatas sab'in wa ishrina min Ramadan. Sepakat kebanyakan para sahabat dan ulama bahwa Lailatul Qadar adanya pada tanggal 27 bulan Ramadan. Dan ini pendapatnya Ibnu Abbas seperti yang telah diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, Tafsir Munir. Beliau menjelaskan bahwa Lailatul Qadar ada pada tanggal 27
Ramadan. Kenapa kok enggak pasti tanggal kenapa kok enggak pasti Lailatul Qadar itu? Para ulama berbeda pendapat. Wasirru fi ikhfaiha 'alal umat ayyajtahidu fil ibadati jami'a layali Ramadan tama'an fi idrakiha kama akhfa. Rahasianya kenapa Lailatul Qadar tidak pasti kapan dan kapannya? Ini supaya umatnya Nabi Muhammad SAW terus semangat beribadah di malam bulan Ramadan. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, hendaklah kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita song-song Lailatul Qadar dengan setiap malam di bulan Ramadan. Kita baca Quran, kita bertawasul, kita baca rotiban, dan jangan lupa sholat Lailatul Qadar 2 rakaat. Setiap habis Fatihah baca Qul Hubin itu. Setiap rakaat kedua setelah Fatihah baca Qul Hubin itu. Setelah salam berdoa dengan dzikir Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi selama sebanyak 70 kali. Diteruskan doa yang diajarkan Kanjeng Rasul kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.